bersyukur, alhamdulillah kehadirat Allah SWT pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk berolahraga, fun game, dan juga friendship turnamen sprint pedal selamatkan perempuan Indonesia yang diselenggarakan kolaborasi antara BPPOGI didukung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia. Izin melaporkan Bu Wamen bahwa gerakan sprint ini sudah dimulai sejak tahun lalu, akhir tahun lalu. Ketika itu kita bertemu dengan Ibu Menteri, kemudian didukung penuh oleh Ibu Nia yang luar biasa. Bu Nia ini sehari 30 jam kayaknya, lalu semangat. Kemudian disusul dengan kegiatan vaksinasi bersama HPV pada saat peringatan Hari Ibu bersama Wamenkes Dr. Dedi, yang beliau menyampaikan salam. Hari ini beliau berbeda karena ada kenaikan salam. Kemudian disusul kemarin pada saat peringatan Hari Kartini sebagai National Sprint Summit. Ada 3 hal yang kami lakukan dengan gerakan sprint ini, Bu Vero. Yang pertama adalah raising public awareness. Kita ingin meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa kesehatan perempuan itu adalah masalah kita semuanya. Dengan perempuan yang sehat, negara pasti kuat, sumber daya manusia pasti akan luar biasa. Jadi kita belajar dari COVID itu bisa selesai karena menganggap COVID adalah masalah bersama. Oleh karena itu kesehatan ibu, kematian ibu, stunting, kekerasan pada perempuan, kanker serviks itu insya Allah bisa selesai kalau ini kita selesaikan bersama-sama. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita menyelenggarakan pelayanan yang komprehensif sejak dari rahim sampai dengan menopause. Jadi kita siapkan perempuan-perempuan supaya dia sehat, dia tahu kapan harus menikah, kapan harus hamil, menjaga anaknya, tetap sehat setelah hamil, dewasa dan tetap sehat dan aktif sampai dengan menopause. Dan terakhir tentu kita meningkatkan kualitas layanan kesehatan reproduksi yang baik vaskesnya maupun sumber daya manusianya. Event pagi ini adalah friendship turnamen antara PPPOGI dan semua stakeholder, kementerian, dan juga ada industri, ada teman-teman dari farmasi, ada Daria, mana Daria? Mer, Deksa, ya saya kira sangat banyak. Dan nanti izin Bu Vero kita akan melaunching para duta-duta sprint yang kita sebut sebagai youth sprinter yang pagi hari ini nanti insya Allah teman-teman adik-adik kita dari SMA Life School Jakarta yang akan kita dorong untuk menjadi youth sprinter. Dan nanti siang ada kompetensi, Bu Wamen lapor, ada kompetisi kelas MAM, school MAM. Jadi ada 6 sekolah yang mengirimkan school MAM-nya nanti siang. Kompetisi semua school MAM, ada 6 sekolah yang dimulai pukul 13 nanti. Dan nanti setelah peralihan antara pagi dan siang ada performance dari Hedi Yunus yang juga sama-sama akan mendorong gerakan sprint ini. Ya, terakhir, kenapa Objin rajin bermain pedal? Karena menyehatkan perempuan dimulai dari bergerak. Ya, menyehatkan perempuan mulai dari rahim sampai dengan dewasa dan menopause, sehingga menyelamatkan perempuan Indonesia, menyelamatkan bangsa Indonesia. Sprint, when we educate a woman, we educate a nation. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Prof. Iko untuk sambutannya. Oke, selanjutnya untuk sambutan. Nah, ini tim kita di Kementerian PPPA, staf khusus PRI. Jadi pertama-tama terima kasih Pak Dokter Budi Iko, ya Prof. Iko. Saya ketemu Prof sudah 10 tahun lalu ya. Jadi waktu kita masih bahas soal kanker serviks, ada vaksinnya sekarang untuk anak-anak juga. Tapi terima kasih pertama-tama udah diundang dan menjadikan perempuan itu sebagai usaha bersama untuk selamatkan mereka. Karena buat kami pergi ke daerah-daerah yang terpencil juga kita melihat pada akhirnya yang berdampak, yang paling akhir yang mendapatkan dampak itu selalu perempuan, dan akhirnya ketika perempuannya tidak berdaya, ya anaknya yang menjadi korban. Jadi
saya senang banget kita menjadikan selamatkan perempuan itu menjadi seperti kolaborasi bersama dan menjadikan ini isu bersama. Apalagi ini para dokter semua itu bapak-bapak. Artinya ini dari daerah semua. Ada yang dari Medan nggak? Medan. Ada yang dari Belitung nggak? Ada tuh Bangka. Ya, tapi satu hal yang kami sedang lakukan karena 1,5 tahun ini kami juga melihat dampak kekerasan dan 1 dari 2 anak mengalami kekerasan, 1 dari 4 perempuan juga mengalami kekerasan. Dan sebenarnya kalau fungsi Kemen PPA itu kalau kita lihat harusnya pemberdayaannya yang diangkat. Nah, ruang-ruang inilah yang sedang kita coba gerakkan sampai kepada desa supaya semua perempuan mendapatkan akses. Kalau dibilang berdaya, sebenarnya perempuan itu tuh dengan sendirinya udah berdaya. Hanya perlu dikasih kepercayaan diri, hanya perlu dikasih tahu bahwa kita sebagai perempuan punya hak atas reproduksi kita. Kita punya hak bersuara atas diri kita sendiri. Dan tentu secara dokter, preventif udah pasti menjadi sebuah gerakan daripada pada akhirnya penyakit datang. Dan sekarang dari Kementerian PPPA kita sedang menggerakkan kebun pangan lokal perempuan. Jadi mungkin ini bisa juga menjadi sebuah movement ketika kita ke daerah-daerah juga. Kita pertama kali dengan perhutanan sosial perempuan bisa mendapatkan lahan untuk mereka bisa berdaya menanam. Tapi tujuan kita adalah untuk dari perut ibu yang hamil 1000 hari 2 tahun itu masa krusial anak-anak bayi itu 80% otak tumbuh dan stunting itu sebenarnya bisa dicegah ketika 1000 hari pertama. Maka program kebun pangan lokal perempuan ini yang menjadi gerakan kita untuk seluruh Indonesia ke desa-desa supaya lahan punya akses, punya ruang, sehingga ketika ada komunitas yang baik para dokter bisa masuk, komunitas-komunitas selamatkan perempuan Indonesia juga bisa masuk karena mereka punya satu komuniti yang positif. Tujuannya ketahanan pangan keluarga dulu, nanam di pekarangan ataupun nanam kebun komunitas yang nanti kita kerjasamakan dengan perhutanan sosial atau lahan-lahan yang tidur juga dengan daerah, itu kita kerjasamakan sehingga kita bicara ketahanan pangan sampai kepada ujungnya adalah perempuan berekonomi. Jadi moga-moga ini bisa menjadi kolaborasi juga antara, karena kita butuh banget bantuan dari dokter-dokter terutama ke daerah untuk bisa mengedukasi. Jadi pertama rasa percaya diri perempuan, kedua mereka diedukasi, dan ketiga saya yakin anak-anak akan terlindungi. Jadi mantap. Kita bilang when we educate a woman, we educate a nation. Mari jadikan ini gerakan kolaborasi bersama antar kementerian dan lembaga. Terima kasih Naba. Prof. Iko dan jajaran pengurus POGI untuk naikkan. Ini aja udah. Yang ada aja udah. Orang geser sedikit, Bang. Geser. Ah, iya. Lihat kamera tengah. Dalam hitungan ketiga menghadap ke kamera di tengah. Oke, kamera tengah. 1. Belum. Ya, baik. Dan yang ketiga menghadap kamera di tengah. 1, 2, 3. Ada lagi. Baik, sekali lagi dengan tangannya berbentuk huruf S. Oke, yuk. Ya, terima kasih. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Jadi pada ya boleh diserahkan dulu suara soundnya karena kita akan buka dengan kegiatan yang berdoa untuk kelancaran seluruh rangkaian kegiatan pada hari ini. Beserta jajaran pengurus dan Bu Vero, Bu Wamen P3. Saya Sultan Satreva, host of game yang akan kita mainkan pada pagi hari ini. Nanti itu kita dihitungnya dari total menangnya berapa, kemudian total point score, terus ada perbedaan poinnya dan head to head gitu. Jadi itu kita dibagi. Tadi kan teman-teman mungkin sudah mendapatkan yang ada beberapa grup.
Terus di fase grup itu nanti. Nah, kalau misalkan udah sampai lolos grup, itu nanti kita langsung masuk ke babak semifinal dan final. Bagaimana peran ibu tetap berpartisipasi karena ini adalah exhibition. Jadi kebetulan kan Prof, kita belum menjadi infar Prof. Jadi kalau misalkan ada dispute seperti itu, kami dari Dr. Dean Wahyudi dan Dr. M. Ika Korpet itu pertandingan antara Dr. RM Sony dan Dr. Jeffrey melawan Dr. Yasin Yagogo. Iya siap. Bu Amen ya. Enak main padel keringetan main padel dulu ya. Mantap Pak Prof. Bu Amen.